all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Anda tidak memiliki kesempatan jika Anda bertemu kekuatan dengan kekuatan. Tapi apalagi yang bisa Anda lakukan jika tidak melakukannya? The Blazing Delicate Apricot telah menandai area sekecil itu, dan pertarungan harus dilakukan dalam area yang ditentukan ini. Bagaimana Anda akan lulus ujian ini, Huo Yuhao? Bisakah Anda melewatinya? Wang Qiwer berharap Huo Yuhao tidak akan terus mempertaruhkan nyawanya untuk buku itu. Namun, ada harapan dari lubuk hatinya bahwa dia akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Huo Yuhao bangkit kembali dalam sekejap mata, karena memulihkan kekuatan jiwa dengan botol susu tidak membutuhkan banyak waktu. Dia mengangkat tangan kirinya, dan sebuah meriam berat muncul di bahunya. Ini adalah meriam jiwa stasioner yang sama yang telah dia gunakan sebelumnya, dan dia dengan cepat menempatkan cangkang stasioner kelas 5 berkekuatan tinggi di dalam laras. Itu jelas pertama kalinya bahwa makhluk jiwa jenis tanaman ini melihat alat jiwa. Aprikot halus berkobar tidak tahu apa yang dilakukan Huo Yuhao, jadi dia terus mengamati dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao mengarahkan meriam ke arah wanita api. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Saya siap, senior. Jika saya tidak meninggalkan area yang telah Anda tentukan, itu berarti saya belum kehilangan." "Apakah saya benar?" Aprikot halus berkobar menjawab dengan sopan, "Itu benar. Semuanya baik-baik saja adalah Anda tidak melangkah keluar." "Datang." Wanita api berlari ke depan saat dia berbicara, menerjang ke arah Huo Yuhao dengan pisau kembarnya yang menyala ketika panas keluar dari dirinya. Ledakan. Meriam jiwa stasioner Huo Yuhao meletus, dan bola cahaya merah menyala keluar dari laras meriam. Dia memilih cangkang peledak bukan karena suhunya yang tinggi, tetapi karena ledakannya yang keras. Aprikot halus yang menyala-nyala adalah binatang buas berumur 100.000 tahun, tetapi wilayahnya hanya begitu besar. Kekuatan yang diciptakan oleh peledak kelas 5 yang meledak dengan kekuatan tinggi dalam keadaan normal dapat meratakan apapun dalam jarak 100 meter, sementara gelombang kejut bisa mencapai dari 300 hingga 500 meter jauhnya. Sikap The Blazing Delicate Apricot berubah drastis saat shell berkekuatan tinggi ditembakkan. Wanita api dilemparkan ke belakang oleh ledakan, dan energi ledakan yang mengerikan itu langsung meluas. Apricot halus berkobar mengharumkan namanya sebagai binatang jiwa 100.000 tahun. Riak-riak mulai berputar dan meliuk-liuk di udara begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan daya ledak yang menakutkan, dibiaskan ke segala arah oleh contortions di udara, dan gelombang kejut meledak di langit. Pada saat yang sama, Blazing Delicate Apricot melepaskan cahaya merah dari dirinya yang membentuk kubah di wilayahnya. Cahaya ini menyerap setiap ons kekuatan ledakan cangkang berdaya tinggi. Huo Yuhao pasti sudah menebak bagaimana reaksi Apricot Blazing Delicate akan bereaksi sejak dia berani melakukan ini, dan tujuannya adalah untuk membeli waktu yang cukup untuk dirinya sendiri. Wanita api itu terpesona, dan dia perlu waktu untuk kembali, sementara Blazing Delicate Apricot disibukkan dengan berisi kekuatan ledakan shell. Dia tertangkap basah, jadi dia tidak bisa mengendalikan wanita api tepat waktu. Ini adalah kesempatannya. 4 pendorong jiwa meletus di belakang punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak memilih untuk bergegas menuju wanita api yang melesat di udara untuk menghancurkannya sementara Apricot halus berkobar terganggu, karena dia tahu bahwa itu adalah upaya yang mustahil. Wanita api itu meluncur menuju Sun Spring Blazing, dan dia praktis tak terkalahkan dan mati di sana, karena dia dibuat dari air Blazing Sun Spring di tempat pertama. Oleh karena itu, 4 pendorong jiwa di belakang Huo Yuhao mulai menembak ke bawah. Sebuah kekuatan yang menakutkan langsung mendorong tubuhnya ke udara, dan dia meroket tinggi ke langit.
Huo Yuhao sudah mengandalkan akselerasi ledakan ini untuk mencapai ketinggian 50 meter sebelum Blazing Delicate Apricot pulih. Alat jiwanya yang terbang meluas di belakangnya dan membawanya lebih tinggi ke langit ketika ia terbang ke atas. Bagaimana itu mungkin? Dia hanya memiliki 5 cincin jiwa, bagaimana dia bisa tahu cara terbang? Aprikot halus berkobar itu agak linglung. Dia bingung bagaimana manusia 5 cincin bisa terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Anda telah ketinggalan, Huo Yuhao berpikir sendiri. Tidak ada lagi ekspresi sedih di wajahnya, dan senyum percaya diri muncul di tempatnya. Huo Yuhao telah menyelidiki dengan serangannya sepanjang pertempuran sebelum ini, dan itu sama bahkan dengan wilayah kekuasaannya. Dia tahu betul bahwa tidak akan mudah untuk lulus ujian ini. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk menang jika pertempuran itu merupakan pertarungan yang adil, tetapi dia berada di dalam wilayah kendali Blazing Delicate Apricot, dan BLCP Sunspring juga mengancamnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan sama sekali? Oleh karena itu, dia diam-diam mengamati seluruh waktu ini, dan memanfaatkan kekuatan spiritualnya yang baru saja berevolusi ke dunia metafisik untuk mengamati, dan akhirnya, dia telah menemukan solusi. Aprikot halus berkobar tampak saat tubuh Huo Yuhao terbang lebih dari 100 meter ke udara. Dia bisa mengendalikan serangannya untuk mencapai ketinggian itu, tapi pertarungan ini seharusnya antara Huo Yuhao dan petugas pemadam kebakaran. Aprikot halus berkobar bisa mengganggu dari samping, tetapi langsung menyerang Huo Yuhao jelas tidak dalam aturan tes. Dengan demikian, dia hanya bisa terus menonton saat Huo Yuhao terbang lebih tinggi ke langit. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Hei, kamu curang. Anda telah kehilangan, Anda telah pergi ke luar wilayah saya. Aprikot halus berkobar itu berteriak pada Huo Yuhao di langit. Huo Yuhao menjawab, tidak, saya belum. Bagaimana saya meninggalkan area yang Anda tuju? Saya terbang secara vertikal di udara, tapi saya masih di dalam wilayah Anda. Saya belum melangkah keluar. Jika saya tidak terbang keluar dari area vertikal ini, maka saya belum kalah. Apakah saya benar, senior? Tes ini masih berlangsung, Anda tidak bisa berbohong kepada saya. Petik 2. Huo Yuhao menempatkan peluru kelas 5 lain di dalam meriamnya yang berat saat dia berbicara, dan dia melatih laras meriam ke bawah. The Blazing Delicate Apricot segera meledak dengan cahaya merah, karena dia masih sedikit takut dengan kekuatan ledakan yang menakutkan itu. Itu tidak banyak baginya, dan itu pasti tidak cukup untuk melukainya, tetapi itu bisa menghancurkan tanah di sekitarnya. Tanah dan tanah sangat penting bagi tanaman seperti mereka, dan mereka juga berada tepat di sebelah Sunspring yang terik. Jika tanah dan tanah di sekitar Sunspring Blazing rusak dan mata air panas mengalir keluar, tanaman di sekitarnya akan dihadapkan dengan bencana-bencana. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Huo Yuhao menarik pelatuk tepat pada saat ini. Bola merah yang membakar meletus sekali lagi, dan meluncur ke tanah. Namun, aprikot halus berkobar tertegun ketika dia menyadari bahwa Huo Yuhao tidak menembaki dia. Shell melengkung di udara dan mendarat di kejauhan, itu akan langsung menuju Extreme Chill Ice Spring. Lampu merah yang intens meledak sekali lagi saat bersentuhan dengan air danau putih, semuanya berada dalam perhitungan yang tepat dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Sama seperti sebelumnya, Huo Yuhao tidak mencoba memanfaatkan panas terik Shell, dia ingin menggunakan dampak ledakan dan kekuatan bom. Extreme Chill Ice Spring hampir secara instan menyerap energi panas bom peledak. Namun, kekuatan ledakan dan dampak yang mengerikan segera meniup gelombang pasang dari Extreme Chill Ice Spring. Air yang membeku tertiup setidaknya 30 meter ke udara. Huo Yuhao telah dengan sengaja mengarahkan cangkangnya pada suatu sudut untuk menciptakan efek ini, dan air Extreme Chill Ice Spring mengalir turun di BLCP Sunspring. Tepat pada saat ini, Huo Yuhao hampir jatuh bebas di udara ketika cahaya oranye emas muncul dari tubuhnya. Bola ini seperti cangkang meriam lain karena menghantam dengan akurat terhadap mata air yang tertiup ke udara. Adegan aneh terjadi. Mata air Extreme Chill Ice Spring yang membawa hawa dingin turun di Blazing Sunspring, tetapi sebagian besar air tiba-tiba membeku di udara.
Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk turun sekitar 30 meter di atas tanah. Cahaya hijau kebiruan meletus dari tubuhnya, dan sesosok kecil yang bersinar dengan cahaya oranye emas melayang di atas ekstrim Chill Ice Spring tidak jauh dari tempatnya, membuka tangan kecilnya, dan terkikik ke arahnya. Adegan ajaib mulai terungkap. Bingkai Snow Lady kecil itu tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang, sementara air ekstrim Chill Ice Spring di udara menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lebih tepatnya, Putri Salju menyerap air pada tingkat yang mengkhawatirkan. Snow Lady telah merilis proyeksi Snow Empress ketika dia melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice bersama dengan Huo Yuhao. Namun, kali ini berbeda. Semangat Ratu Salju sepertinya menua. Dia berangsur-angsur menjadi anak kecil, dan kemudian seorang gadis remaja, sebelum akhirnya kembali ke penampilan asli Iceski Snow Lady. Es dan salju menutupi seluruh tubuhnya, dan disajikan sebagai gaun yang paling indah dan mempesona. Mata biru gelapnya yang besar jernih dan dalam, seolah dia bisa mengawasi seluruh dunia. Rambutnya yang panjang menjuntai di belakang punggungnya dan berwarna biru sedingin es, dan rambutnya seperti gletser abadi. Dingin yang intens segera menembus langit, dan pada saat ini, aura Blazing Sunstring benar-benar ditekan oleh rasa dingin yang menakutkan ini. Huo Yuhao adalah orang yang telah merencanakan semua ini, tetapi bahkan dia tidak mengharapkan ini terjadi. Dia telah menentukan strategi pertempurannya setelah pengamatannya yang cermat sebelum ini. Cita-citanya sederhana, aprikot halus berkobar dan nyonya api sedang menarik kekuatan dari Sunspring berkobar, dan karena tempat ini disebut Ichevire Yin Yang Well, tidak ada keraguan bahwa pihak lain adalah Ichespring, karena Sunspring ada di sini, sisi. Sunspring melemahkan saya, sedangkan es akan meningkatkan kemampuan saya. Oleh karena itu, cangkangnya yang berkekuatan tinggi diarahkan ke arah itu sehingga ia bisa memanfaatkan energi Ichespring, dan kemudian ia akan menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice lagi. Dia akan memberikan semua yang dia miliki untuk menjatuhkan dari udara dan menghabisi nyonya api dengan satu serangan. Dia memiliki kesempatan untuk menentukan hasil dari pertempuran ini ketika wanita api tidak lagi memiliki perlindungan Sunspring, dan jika dia tidak membiarkan Blazing Delicate Apricot ikut campur. Siapa yang tahu bahwa pemandangan aneh ini akan terjadi begitu Putri Salju mungil menyerap ekstrim Chill Ice Spring. Putri Salju telah dewasa, dan dia telah menjadi Putri Salju Iceski yang sebenarnya. Aura Ratu Salju begitu menakutkan sehingga bahkan Huo Yuhao merasa jantungnya bergetar ketakutan. 4 cincin jiwa oranye emas di tubuhnya berkilau dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huo Yuhao merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya melonjak deras. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia benar-benar bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk terbang. Terbang dengan kekuatan jiwa adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang bijak cincin 7, tetapi ia hanya memiliki 5 cincin. Itu berarti bahwa untuk sementara ia memiliki kekuatan seorang penyihir jiwa. Apa yang terjadi? Hal-hal aneh telah terjadi berulang kali sejak mereka memasuki Ichevire Yin Yang Well. The Snow Empress melirik Huo Yuhao. Matanya sedikit rumit. Penampilannya tampak agak akrab dan ramah, tetapi ada juga sedikit penghinaan dan penolakan. Namun, dia hanya memberinya satu tatapan sebelum dia berbalik ke arah Blazing Delicate Apricot di bawahnya. Permaisuri salju mendengus dingin saat dia turun ke bunga raksasa. Permaisuri salju mengangkat tangannya, dan air putih es dari ekstrim Chill Ice Spring meletus 100 meter ke udara saat itu menjadi latar belakang permaisuri salju. Angin melolong mengepul di atas sumur Ichevire Yin yang di saat berikutnya ketika kepingan salju melayang di udara. Seluruh area di sekitar mereka segera diselimuti warna putih yang hanya bisa dihasilkan oleh salju. Kubah cahaya memisahkan ekstrim Chill Ice Spring di bawah kendali Snow Empress, dan itu secara paksa menekan Sunspring Blazing di bawahnya sehingga panas air panas benar-benar terhalang. Ekspresi Putri Salju sedingin es ketika aura Ice Spring melonjak ke tubuhnya dengan cepat. Huo Yuhao masih melayang di udara, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya membengkak ketika Putri Salju terus menyerap energi es. Tidak peduli seberapa besar otonomi dan kesadaran yang dimiliki roh permaisuri salju, dia masih harus bergantung pada tuan rumah yang telah dia tanda tangani kontrak dengannya.
Aura Ratu Salju terus naik, tetapi Huo Yuhao hampir mencapai batasnya. Tubuh Huo Yuhao mencapai titik di mana ia mungkin meledak dari Ultimate Ace yang luar biasa dan menakutkan jika ini dibiarkan berlanjut. Aku tidak tahan lagi, Snow Empress. Huo Yuhao berteriak di bagian atas paru-parunya. Jika dia meninggal, permaisuri salju tidak akan lagi memiliki tuan rumah, dan dia akan binasa juga. Permaisuri salju meliriknya, tapi dia sepertinya tidak mendengarnya saat dia menunjuknya dengan tangan kanannya. Es biru salju putri kecil yang akrab itu meledak, kecuali es itu secara eksponensial lebih besar dari sebelumnya, dan berakhir di bawah kaki Huo Yuhao sebelum membeku menjadi alas es raksasa di udara, menopang tubuhnya sehingga dia tidak akan jatuh. Alas es itu melayang di sana bersama dengan badai salju di sekitar mereka. Sejumlah besar es dan salju jatuh ke tanah. Tanaman di sekitar Ice Spring masih baik-baik saja, karena mereka menyukai hawa dingin, tetapi tanaman di dekat Sun Spring tidak lagi memiliki panas Sun Spring. Mereka mulai bergetar menanggapi suhu Ultimate Ace yang sangat rendah, dan sebagian besar dari mereka mulai melepaskan aura mereka sendiri untuk menahan es dan salju turun dari langit. Huo Yuhao merasa seolah-olah darahnya membeku, dan tubuhnya membengkak ke titik di mana darahnya mulai berderak. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan ketika permaisuri salju terus melepaskan aura wanita itu. Kesenjangan dalam kemampuan mereka terlalu besar. Permaisuri salju turun dari langit menuju Blazing Delicate Apricot. Ramuan abadi 100.000 tahun benar-benar terpana pada saat ini. Kamu, The Blazing Delicate Apricot tidak lagi mendapat dukungan dari Sun Spring, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, permaisuri salju sedang merubuhkannya di langit, dan tanaman 100.000 tahun itu terasa sedikit tertahan. Ini adalah permaisuri sejati yang sebenarnya, dan itu telah menyelimuti seluruh Ichevire Yin Yang Well. Racun beracun di udara meledak tinggi ke langit dari semua energi dingin, dan tidak bisa turun kembali. Permaisuri salju menatap dingin pada Blazing Delicate Apricot dan berkata, apakah kamu tidak merasa sedikit puas sebelum ini? Dia melambaikan tangan kanannya ke udara saat dia berbicara, dan sebuah pedang berwarna biru gelap yang sepertinya akan mengiris seluruh dunia menjadi berkeping-keping sebelum menghilang. Wanita api di samping Blazing Delicate Apricot menghilang menjadi asap, dan seluruh area di sekitar Blazing Delicate Apricot dengan cepat ternoda dengan warna biru es. Itu hanya tes, itu adalah tes yang ditinggalkan orang itu. Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Anda tidak dapat menyentuh saya. Anda akan dikutuk dan disesa oleh surga. Suara The Blazing Delicate Apricot mulai bergetar. Permaisuri salju yang muncul bukanlah permaisuri salju yang sebenarnya, tetapi dia memanfaatkan energi asal yang sangat besar dari ekstrim Chill Ice Spring untuk sementara memiliki kekuatan yang dia miliki ketika dia masih hidup. Dia telah diculik oleh manusia seperti dia memilih untuk dilahirkan kembali sebagai manusia, dan dia berakhir di tangan Jing Hongchen sebelum Huo Yuhao menyelamatkannya. Dia mengalami pembalikan kutub setelahnya dan akhirnya menjadi roh Huo Yuhao. Tidak sulit membayangkan keluhan dan mati lemas di hatinya. Permaisuri salju pernah memerintah tertinggi di ekstrim North, tapi dia akhirnya menjadi roh terikat manusia. Meskipun dia berterima kasih kepada Huo Yuhao karena menyelamatkannya, bagaimana dia bisa mendamaikan ini dengan frustrasi yang mendalam di hatinya? Dihukum, hahaha, disesa oleh surga. Suara The Snow Empress tumbuh tinggi dan melengking. Meski begitu, suaranya tetap memikat seperti biasa. Hukuman. Saya telah dihukum 6 kali, dan saya berada di tempat saya hari ini karena saya harus menghindari yang ketujuh. Anda berani berbicara tentang hukuman kepada saya. Baiklah, aku akan menyelesaikan hukumanmu sebelum yang lainnya, kalau begitu. Petik 2. Permaisuri salju secara bertahap mengangkat tangan kanannya saat dia berbicara. Telapak tangannya tampak berbobot beberapa ton saat es dan salju yang deras di udara mulai berputar ke arah yang searah jarum jam. Tidak butuh waktu lama sebelum tornado es dan salju yang sangat besar dan menakutkan yang terbentuk di atas sumur es api Yin Yang. Gletser tanpa salju dari 3 teknik utama Ratu Salju. Jika telapak tangan ini dibiarkan turun, itu akan memiliki kekuatan penuh Ratu Salju. Permaisuri salju memiliki 700.000 tahun kultivasi,
dan dia berada di peringkat nomor 3 di antara 10 binatang buas besar. Dia juga pemimpin dari Three Heavenly Kings Extreme North. Tidak, The Delicate Silk Immortal berseru di kejauhan. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi, karena lebih dari 20 herbal abadi bersinar dengan cahaya yang kuat di sekitar Ichevire Yin Yang Well. Cahaya ini dengan cepat berkumpul di udara sebagai penghalang besar melawan tornado es dan salju yang mengerikan yang akan jatuh dari langit. Permaisuri salju mendengus dingin ketika dia mengangkat tangan kanannya sampai telapak tangannya menunjuk ke langit. Rasanya seolah-olah dia adalah seorang penguasa yang akan turun ke dunia saat dia bergumam dengan dingin, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghentikanku?" "Tidak, Snow Empress." Suara serak Huo Yuhao terdengar. Tubuh permaisuri salju bergetar lemah. Meskipun dia telah memulihkan ingatan dan kekuatannya, dia tetaplah roh Huo Yuhao. Dia bisa merasakan bahwa tubuh Huo Yuhao akan berantakan, jadi dia tidak lagi menyerap energi asal ekstrim Chill Ice Spring. Dia tidak bisa sepenuhnya menolak kehendak Huo Yuhao. "Diam. Apakah Anda lupa bagaimana mereka memperlakukan Anda?" Ratu Salju bertanya dengan dingin. Huo Yuhao berjuang untuk menjawab, "Ini adalah surga bagi tanaman, dan surga telah memberi hadiah kepada benua Douluo dengan Ichevire Yin Yang Well yang ajaib. Selain itu, saya harus menemukan rumput kerinduan-kerinduan untuk Donger untuk menyelamatkan hidupnya. Saya menolak untuk terus hidup jika dia mati. Ketika itu terjadi, Anda akan mati, dan bahkan permaisuri es tidak akan dihidupkan kembali. Jangan sakiti mereka, Snow Empress. Mereka tidak bermaksud jahat padaku." Petik 2. Kata-kata Huo Yuhao yang lain tidak banyak mempengaruhi dia, tetapi ketika dia mengatakan, "Ice Empress," tubuh Snow Empress akhirnya bergetar sekali lagi sebelum dia menurunkan telapak tangan yang telah diangkat tinggi di udara. Matanya yang besar dan indah, tetapi menakutkan dan mematikan tertuju pada Blazing Delicate Apricot yang bergetar. Apakah dia lulus ujian? Ya, dia telah lulus ujian. The Blazing Delicate Apricot tidak keras kepala, dan dia hanya bisa menelan penghinaan ini di hadapan kekuatan yang lebih kuat. Dia menghadapi Snow Empress secara langsung, dan elemen Snow Empress adalah lawan alami bagi dirinya sendiri. The Blazing Delicate Apricot hampir tidak mampu menahan rasa dingin lagi. Permaisuri salju mengangkat tangannya dan tanpa ampun meraih ke tengah bunga Blazing Delicate Apricot. Sepertinya seorang wanita cantik menggapai leher wanita lain sebelum dia dengan kasar meraih dan menggosok beberapa kali di dalam. Ketika permaisuri salju menarik tangannya, ada benda karet merah dan transparan di tangannya. Objek karet masih menyebabkan udara di sekitarnya sedikit berubah, meskipun sedang ditekan oleh kekuatan tangguh Ratu Salju. Tidak sulit membayangkan betapa panasnya benda ini. "Kamu, tolong jangan mengambil semuanya. Tinggalkan beberapa untukku," aprikot halus berkobar menyelimuti. "Huff. Anda dapat membuat setetes setiap tahun dengan budidaya Anda saat ini. Anda tidak dapat melakukan apapun dengan itu bahkan jika Anda menyimpannya." Permaisuri salju mewujudkan makna yang tidak masuk akal saat dia mencubit dengan tangan kanannya, dan benda karet bundar merah itu langsung membeku. Cangkang biru es muncul di sekitarnya, benar-benar menyegel panas di dalamnya. Snow Empress menghilang dari depan Blazing Delicate Apricot dalam sekejap. Cahaya berkilauan dari Delicate Apricot yang memancarkan cahaya merah menyala sangat berkurang. Mungkin itu karena dia kedinginan dari aura Ratu Salju, atau mungkin dia menderita kerugian yang menyakitkan karena kehilangan benda karet itu. Tubuhnya masih berkedut dan bergetar, seolah-olah dia adalah manusia yang terhuyung-huyung karena sakit hati karena kehilangan sesuatu yang berharga. Permaisuri salju tiba sebelum Immortal Sutra halus di saat berikutnya. Dia tidak sopan sama sekali ketika dia mengulurkan tangannya dan memerintahkan, "Berikan padaku." Apa yang kamu inginkan?" Bunga raksasa desilek halus abadi segera ditutup dan menjadi kuncup bunga raksasa, sebelum benang sari ungu kecil keluar dan menatap Snow Empress dengan hati-hati. Permaisuri salju menjawab dengan dingin, "Huo Yuhao telah lulus ujian. Berikan buku itu padaku, sekarang juga." Petik 2. Baiklah. Saya akan memberikan buku itu kepada Anda, oke. Anda, segera memilih untuk mengirimkan sebelum aura menakutkan permaisuri salju.
Buk yang terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui dengan segera terbang keluar dari hati bunga dan melayang di depan Ratu Salju. Permaisuri mengambil buku itu dan mendengus dingin ketika dia berkata, "Kamu juga tidak berguna. Sayang sekali bagi Anda bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga. Beri aku hati sutra." Petik 2. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Tidak mudah untuk menumbuhkan hati sutra. Saya tidak bisa memberi Anda itu, bisakah saya memberi Anda sesuatu yang lain? Petik 2. Jawaban Ratu Salju itu jelas. Ini bukan negosiasi, aku memerintahkanmu untuk melakukannya. Saya dapat merobek tubuh Anda untuk mengambilnya, atau Anda dapat memberikannya sendiri kepada saya. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda dapat membuat yang lain dalam 10.000 tahun. Apa maksud Anda itu bisa dilakukan dalam 10.000 tahun? 10.000 tahun adalah waktu yang lama, oke. Dewa Sutra halus membalas. Permaisuri Salju tertawa dingin dan berkata, "Kamu hanya hidup selama beberapa hari, dan kamu berani mendiskusikan waktu denganku. Saya telah hidup selama 700.000 tahun, dan 10.000 tahun hanyalah 1/70 dari hidup saya. Apakah itu sangat lama untuk Anda? Saya akan hitung sampai 3. 1, 2. Permaisuri Salju mengangkat tangan kanannya ketika dia berbicara, dan es dan salju di udara sepertinya akan mengembun menjadi tornado lain sekali lagi. Jangan lakukan itu. Desilek halus abadi adalah histeris. Jangan lakukan itu. Saya akan memberikannya kepada Anda, oke. Namun, Anda tidak dapat membahayakan teman saya. Kalau tidak, kami akan bertarung sampai mati bahkan jika pada akhirnya itu akan mengorbankan nyawa kami. Anda mungkin kuat, tetapi ada banyak dari kita, dan upaya gabungan semua orang, bersama dengan Ichevire Yin Yang Well, mungkin cukup untuk menantang Anda. Petik 2. Permaisuri Salju jelas acuh tak acuh terhadap tampilan kekuatan delikat Silek Immortal. Berikan padaku. Saya akan membiarkan ini pergi karena Huo Yuhao telah meminta saya untuk melakukannya. Namun, jika sesuatu terjadi padanya, Petik 2. Desilek halus abadi tampak seperti dia harus menanggung penghinaan sehingga dia bisa menyelamatkan kulitnya sendiri. Kelopaknya yang merah muda gemetar samar ketika bola cahaya ungu berangsur-angsur naik dari benang sari. Bola ungu tampak sangat lembut, tanpa jejak aura brutal atau keras. Itu adalah mutiara ungu sebesar-sebesar buah persik, dan tampak seperti kristal air ungu. Lapisan cahaya seperti awan bisa terlihat berkelok-kelok di dalam mutiara tembus pandang, dan itu tampak sangat aneh. Desilek halus abadi masih belum yakin, dan jelas bahwa dia tidak tahan berpisah dengan mutiara ini. Dia memeriksa sekali lagi setelah mutiara melayang keluar, bisakah kamu meninggalkan setengahnya untukku? Permaisuri Salju tidak merespons, sebaliknya langsung mengangkat tangan kanannya ke udara. Jangan lakukan itu. Aku akan memberikannya kepadamu. Dewa Sutra Delikat tidak berani mencoba yang lain, karena ini menyangkut kehidupan berbagai tanaman di sekitarnya, dan mutiara ungu perlahan-lahan terbang sebelum salju. Permaisuri Salju mendengus ketika dia meraih mutiara sebelum dia berbalik dan berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, "Tidak mudah bagi kalian untuk tumbuh di tempat seperti ini. Selain eksotika Ichevire Yin Yang Well, ini semua." Petik 2. Permaisuri Salju mengetuk tanah dengan kakinya, dan sosoknya yang mempesona melonjak ke langit secara dramatis saat dia terbang perlahan menuju Huo Yuhao. Tidak ada satu tanaman pun yang melihat bahwa warna biru gelap di matanya sudah surut dengan cepat ketika dia melonjak di udara. Dia dengan cepat tiba di es keras yang belum mengambang di udara. Huo Yuhao berdiri pada saat ini. Permaisuri Salju mengendalikan diri dan tidak menyerap energi lagi dari ekstrim Chill Ice Spring pada akhirnya, sehingga ia bisa secara paksa mengendalikan tubuhnya. Namun, energi asal yang sangat besar dari surga dan bumi masih berbenturan di dalam tubuhnya dan menyebabkannya menderita yang tak terkatakan. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, "Apakah ini akan menjadi keberuntungan atau malapetaka bagi Anda, terserah Anda. Energi asal langit dan bumi adalah milik ekstrim Chill Ice Spring. Meskipun secara sementara akan menyebabkan kerusakan pada tubuh Anda,
itu akan memberi Anda dorongan jika Anda dapat secara bertahap menyerapnya, dan itu benar-benar akan mengubah fisik Anda. Ini, ambil ini. Ingat, jangan menggertak bayi saya sendiri. Petik 2. Dia melewati buku itu, substansi karet yang diperoleh dari aprikot Blazing Delicate yang telah disegel di Ultimate Ice, dan bola ungu dari Delicate Silk Immortal ke Huo Yuhao. Wajah si Ratu Salju tiba-tiba memerah pada titik ini, sebelum dia memelototi Huo Yuhao dan berkata, "Dan kau bukan ayahku." Dengan itu, Huo Yuhao memandang dengan mata kendur dan rahang ketika rasa dingin dan dingin yang ekstrim di udara tiba-tiba menghilang, dan bingkai Ratu Salju menyusut dengan cepat sampai dia kembali ke Putri Salju yang imut dan menggemaskan dalam sekejap mata. Di mana aura yang memandang rendah seluruh dunia. Mata besar Putri Salju kecil itu murni dan penuh kepolosan. Es dan salju di udara menghilang dalam sekejap, dan lapisan es yang menutupi Sun Spring Blast secara bertahap surut, sementara es keras yang menopang tubuh Huo Yuhao sudah tidak ada lagi. Dia merasa seolah-olah dia adalah balon yang telah ditiup ke ukuran terbesarnya, dan dia bisa muncul kapan saja. Tidak peduli seberapa kuat dan tangguh tubuh fisiknya, saraf dan lorong di seluruh tubuhnya berdenyut dengan rasa sakit akut. Wanita salju kecil itu terus membantunya ketika kabut dingin mengembun di bawah Huo Yuhao, mendukungnya saat dia perlahan turun ke tanah. Huo Yuhao mendengus saat dia menyentuh tanah dan meludahkan seteguk uap darah. Anehnya, uap darah segera berubah menjadi debu es. Dia berdiri di dalam wilayah Blazing Delicate Apricot, tetapi uap darah ini benar-benar membuat lingkungan yang panas sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Tubuh Huo Yuhao bergoyang, dan dia jatuh ke tanah, ekspresi sakit yang intens di wajahnya. Permaisuri salju telah menyerap terlalu banyak energi asal dari ekstrim Chill Ice Spring, dan butiran-butiran keringat mengalir di dahi dan wajahnya. Butir-butir keringat ini menjadi mutiara es saat jatuh ke tanah. Pikiran Huo Yuhao masih sangat jernih meskipun tubuh fisiknya kesakitan. Dia sangat jelas tentang bahaya yang dia hadapi. Masalahnya bukan dengan dia, tetapi dengan Ratu Salju. Mungkinkah permaisuri salju telah memukul dengan telapak tangannya, yang telah dia ancam baik oleh aprikot halus berkobar dan abadi sutra halus bersama? Huo Yuhao tahu betul bahwa hal pertama yang akan terjadi jika permaisuri salju mengayunkan telapak tangannya adalah bahwa dia akan meledak menjadi genangan darah yang akan meresap ke seluruh lembah. Permaisuri salju untuk sementara waktu memulihkan kesadarannya menggunakan volume energi yang sangat besar dari ekstrim Chill Ice Spring. Namun, dia masih bergantung pada keberadaan Huo Yuhao bahkan jika dia kembali, karena dia masih semangat Huo Yuhao. Jika Huo Yuhao adalah Douluo Transcendent, maka mungkin dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membantu permaisuri salju sepenuhnya memulihkan kesadarannya, dan dia mungkin bisa membantunya memulihkan bagian dari kekuatan sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa dia hanya raja jiwa pada saat ini. Ada batasan jumlah energi yang dapat dipertahankan dan ditampung tubuhnya, dan jika permaisuri salju cukup keras kepala untuk terus menyerap energi dalam keadaan seperti itu, maka dia dan Huo Yuhao akan binasa bersama. Aura menakutkan yang Ratu Salju ganas lepaskan adalah batas yang bisa diambil tubuh Huo Yuhao. Permaisuri salju tidak memiliki kekuatan ofensif setelah dia melayang ke tanah, dan dia hanya menggunakan 700.000 tahun kultivasinya dan aura mengerikan yang menyertainya untuk menekan tanaman di lembah. Apa yang membuat Huo Yuhao terdiam adalah fakta bahwa pemimpin Three Heavenly Kings dari Extreme North telah mendorongnya saat dia memeras aprikot halus berkobar dan Dewa Sutra halus. Apa yang akan dilakukan Huo Yuhao dan permaisuri salju jika tanaman bekerja sama dan membalasnya? Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa tidak akan jauh melebihi permaisuri salju untuk menamparkan dengan telapak tangannya, memberikan kesombongan dan harga dirinya. Selama periode ketika dia memulihkan kesadarannya, tampak jelas bahwa perjanjian mereka menjadi sedikit goyah. Pada akhirnya, permaisuri salju terlalu kuat, dan jika Electrolux tidak membakar inderanya sendiri, fakta ini tidak akan selesai sejak awal. Hampir saja. Huo Yuhao tidak pernah menyangka bahwa alasan dia akan mencukur dekat dengan kematian adalah permaisuri salju, dan bukan tanaman di sekitarnya. Wanita salju kecil itu duduk di bahu Huo Yuhao dan bahkan bersandar di kepalanya, mata besarnya menatap ke arah Blazing Delicate Apricot.
Tubuh seperti kubis The Blazing Delicate Apricot bergetar. Mereka semua adalah binatang buas, dan jelas bahwa dia bisa merasakan bahwa orang kecil ini adalah Icheski Snow Lady yang membatu yang baru saja muncul di depannya. Wah, Huo Yuhao memuntahkan genangan darah lain sebelum dia mulai merasa lebih baik. Permaisuri salju adalah rohnya, dan ketika dia menyerap energi asal yang sangat besar dari Extreme Chill Ice Spring, itu sudah mengalir melalui tubuhnya sendiri, dan dengan demikian sudah dalam bentuk paling murni. Tubuh Huo Yuhao juga telah menyatu dengan Life Gold sebelumnya, dan kekuatan pembuluh darah dan lorongnya tidak tertandingi oleh bahkan Wang Qiwer, sementara dia juga sangat tahan terhadap Ultimate Ice pada saat yang sama. Dia mulai merasa jauh lebih baik begitu Icheski Snow Lady menghilang, dan juga karena lingkungan di sekitarnya panas terik. Dia memaksa dirinya untuk duduk dengan menyilangkan kaki. Namun, dia tidak bisa berkultivasi bahkan jika dia mau. Ada terlalu banyak energi yang terkandung dalam tubuhnya, dan yang bisa ia lakukan hanyalah duduk dan membiarkan tubuhnya sendiri menyesuaikan dengan sendirinya. Wang Qiwer diam-diam mendarat di samping Huo Yuhao dengan kilatan cahaya keemasan. Dia penuh dengan kekaguman dan keheranan atas apa yang terjadi sebelum ini. Dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao memiliki rahasia sebesar ini, dan aura Icheski Snow Lady telah menahannya sampai pada titik di mana dia merasa sulit untuk bernapas. Wang Qiwer memandangi si kecil yang bertengger di bahu Huo Yuhao, dan sebuah kata muncul di benaknya, roh. Wang Qiwer bisa melihat wajah pucat Huo Yuhao yang mengerikan, dan dia meletakkan tangannya di punggungnya untuk membantunya pulih. Namun, dia merasakan kekuatan yang sangat dingin menyerang balik padanya begitu dia meletakkan tangannya di punggungnya. Dia melompat mundur secara refleks, dan melihat bahwa seluruh tangan kanannya sudah tertutup es. Bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan jiwa di dalam tubuhnya? Dan itu semua Ultimate Ice. Bagaimana bisa tubuhnya mengambilnya? Wang Qiwer menatap Huo Yuhao dengan kaget, saat dia buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menyingkirkan rasa dingin di tangannya sehingga dia bisa melelehkannya. Wanita salju kecil itu juga duduk bersila di bahu Huo Yuhao. Cahaya biru es yang samar memancar darinya, terkait dengan cahaya oranye emas yang mengelilingi tubuhnya. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa rasa dingin yang sangat menyiksa di tubuhnya yang menyebabkan tubuhnya membengkak secara bertahap mengalir ke putri salju kecil. Huo Yuhao langsung merasa jauh lebih baik dengan putri salju kecil berbagi beban. Bak malas yang melilit jari Huo Yuhao perlahan mengangkat kepalanya saat ini. Cahaya keemasan meledak dari matanya, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke dahi Huo Yuhao dalam sekejap. Bas, tubuh Huo Yuhao gemetar. Lapisan cahaya hijau kebiruan secara bertahap bersinar dari tubuhnya melalui pakaiannya, jelas berasal dari tengkoraknya.